Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya dengan tema pesan semesta buat kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ini, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang aku akan lihat di sini apa pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu ya. Oke, aku akan save lagi di sini. Libra ya, Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Pesan semesta di bulan Oktober. Oke, aku baca di sini satu-satu aja ya. Di sini ada The Empress. Aku ngerasa di sini ada sedikit berita bagus ya, bukan sedikit ya, mungkin ada beberapa ya. Ini bukan berita sedikit bagus, tapi memang mungkin bagus ya. Mungkin adalah sesuatu yang memang kamu nantikan ya, kamu tunggu-tunggu gitu. Kayak akan ada sebuah kehamilan di sini. Mungkin kamu akan jadi seorang ayah atau seorang ibu seperti itu ya. Mungkin ada beberapa yang menginginkan itu udah lama. Nah berarti ini kan berita bagus banget begitu loh, banget gitu buat kamu, untuk kamu yang menunggu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ada kemakmuran ya. Kamu akan sangat dicintai, akan sangat disayangi oleh pasangan kamu, terlepas kamu perempuan ataupun laki-laki. Di sini kamu benar-benar merasa kayak sangat dihargai gitu loh oleh pasangan, sangat dihormati, sangat prioritaskan gitu ya. Dan di sini aku juga ngerasa ada beberapa di antara kamu juga harus harus bersikap lebih dewasa gitu ya dalam menjalani kehidupan kamu gitu ya. Karena aku ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu memang umur kamu tuh udah nggak muda lagi gitu ya dibilangnya. Jadi kamu harus bisa bersikap lebih dewasa gitu ya, jangan kekanak-kanakan lagi gitu. Karena Empress ini bagi aku tuh kayak kamu tuh bukan anak kecil lagi gitu loh ya, yang diminta untuk lebih dewasa gitu loh dalam bersikap, dalam menyelesaikan masalah, dalam apapun gitu ya. Jadi kamu harus dewasa di sini gitu. Oke. Dan kita lihat lagi tuh di sini juga ada Queen of Cup ya. Queen of Cup ini kamu harus lebih menyayangi diri kamu sendiri, menjaga emosi kamu gitu ya, harus lebih perhatian terhadap perasaan kamu sendiri ya. Untuk beberapa di sini aku ngerasa kamu itu tipe orang yang sangat sensitif ya. Kemudian kamu juga penyayang, kamu baik ya, berhati baik, berhati lembut gitu. Jadi kayak apa-apa tuh kalau orang minta tolong sama kamu tuh kamu nggak bisaan, kamu nggak tegaan gitu. Tapi di sini kamu sering dimanfaatkan atau sering disakiti. Nah di sini kamu tuh kayak diminta untuk lebih bisa menjaga perasaan kamu sendiri gitu loh. Ketika kamu membantu orang, menolong orang, kamu juga harus perhatikan emosi kamu, perasaan kamu gitu. Ketika dengan membantu orang tersebut kamu dapat feedback baik, membuat perasaan kamu happy, gembira, lakukan. Tapi ketika membantu orang justru menyakiti perasaan kamu, membuat mood kamu gak baik, membuat kamu galau, membuat kamu sedih, gak usah ya, stop gitu ya. Jangan mau dimanfaatin terus gitu ya. Kamu memang orang baik ya, orang berhati baik, gak tegaan. Makanya di sini tadi aku bilang ada berseberangan dengan Empress ya. Kamu harus bisa lebih dewasa gitu loh, harus bisa mengendalikan atau mengontrol diri kamu gitu. Kamu harus lebih perhatian gitu ya terhadap diri kamu, sayangi diri kamu, jaga diri kamu gitu loh. Oke. Ya, kamu harus lihat-lihat di sini ya, orang yang kamu bantu, orang yang kamu tolong itu seperti apa gitu. Oke. Ketika itu mempengaruhi emosi kamu ya jangan lakukan gitu loh. Oke.
kamu punya hak di sini ya untuk menolak ataupun menerima gitu. Itu semua itu tergantung diri kamu sendiri gitu. Oke, nggak usah ibaratnya tuh kamu nggak usah dengerin orang komentar apa gitu ketika kamu nggak mau nolong mereka misalkan ya. Itu kamu nggak usah nggak usah berpikir tentang apa yang mereka katakan sama kamu, itu nggak usah peduliin itu gitu. Yang penting adalah perasaan kamu, emosi kamu, karena kamu nggak merugikan mereka gitu, kamu juga nggak nyakitin mereka ya. Hal itu juga harus kayak semacam kamu juga kayak membuat batasan gitu loh untuk diri kamu gitu. Jadi orang tersebut nggak akan berani macam-macam sama kamu atau nggak berani memanfaatkan kamu lagi gitu, karena kamu tahu gitu, kamu udah bisa buat boundaries atau batasan untuk diri kamu tahu bagaimana cara untuk memprotek diri kamu dari dimanfaatkan gitu atau disakiti atau dikecewakan gitu ya karena kebaikan kamu istilahnya gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Gak paham ya, ambil poin pentingnya aja. Kita lihat lagi di sini. Karena Queen of Cup ini orangnya sangat sensitif ya. Nggak tegaan, apalagi berseberangan dengan Empress ya. Nggak tegaan, ingin selalu membantu atau menolong orang gitu, tapi kadang-kadang dia tersakiti sendiri gitu. Sering dimanfaatkan Queen of Cup ini. Kemudian di sini ada Five of Cup ya. Kamu harus melepaskan emosi negatif di sini ya. Ada beberapa di sini mungkin akan teringat dengan hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan ya. Kamu akan merasa kegalauan di Oktober ini. Nah, emosi negatif itu lepaskan ya. Begini, kalau misalkan kamu teringat dengan sesuatu yang membuat kamu sedih, nggak apa-apa. Ingat aja gitu. Mungkin setelah kamu nangis, setelah kamu menumpahkan perasaan kamu itu, kamu akan baik-baik aja gitu. Jadi jangan ditolak ya. Tapi juga jangan berlama-lama di situ gitu. Diakui aja perasaan itu ada. Oh ya, aku masih sedih. Oh ya, aku masih inget misalkan ya tentang seseorang nih ya, tentang masa lalu gitu, tentang seseorang yang membuat kamu kecewa, tersakiti. Nah, kamu mungkin kayak masih galau ingat gitu. Oke, kamu rasakan aja perasaan gitu. Oke, aku masih ingat dia. Aku masih kesel sama dia. Tapi aku juga masih punya perasaan sama dia. Terima aja perasaan-perasaan yang muncul itu, biarkan gitu. Ya setelah itu udah biarin lepas. Setelah lepas sudah kamu coba alihkan ke yang lain gitu ya. Jadi kayak ya diakui, dibuang gitu ya. Setelah itu diterima gitu, diterima ya. Diakui itu kan kayak diterima gitu, kemudian dibuang, dilepaskan gitu. Jangan ditolak kayak biasanya ada beberapa orang tuh justru menolak gitu. Oh, aku nggak boleh sedih gini. Nah, itu justru kamu akan nyesek gitu loh. Kalau kamu tahan perasaan itu, kamu justru akan membuat diri kamu tuh lebih sakit, lebih nyesek gitu ya. Jadi di sini kalau kamu ingin nangis aja, nggak apa-apa gitu loh, karena air mata itu juga detox gitu loh. Oke. Tapi jangan lama-lama di situ gitu ya, jangan lama-lama. Kamu harus positif lagi gitu. Setelah itu kamu harus berpikiran positif, atau kayak mengingat hal-hal yang membuat kamu bahagia juga bisa, ataupun kamu memikirkan hal yang ingin kamu lakukan. Misalkan ya, kedepannya aku harus gimana, hal yang lebih penting itu apa gitu ya, seperti itu. Karena hal yang terjadi itu kan gak bisa dirubah ya gitu. Jadi fokuskan aja ke sesuatu yang bisa kamu rubah apa gitu, atau sesuatu yang ingin kamu lakukan itu apa gitu. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Oke, di Seven of Wands ini aku rasa kamu masih harus berjuang kah di sini, masih harus dalam mood bertahan gitu tentang sesuatu yang kamu capai. Tapi kamu nggak usah merasa tertekan di situ ya, buat diri kamu enjoy gitu ya. Contoh di karir nih ya, atau untuk beberapa di antara kamu tuh dalam kondisi kesulitan ya di karir. Maksudnya kesulitan nih kayak mungkin ada banyak tantangan di sini ya.
Ya, aku rasanya seperti itu. Ada sebuah tantangan yang memang membutuhkan daya tahan kamu, ketekunan kamu, kegigihan kamu, daya juang kamu di sini gitu. Kamu nggak boleh menyerah ya di sini. Kamu nggak boleh putus asa gitu. Pertahankan ya apa yang sudah menjadi goal kamu. Pertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Pertahankan apa yang sudah kamu jalani gitu ya. Jadi kamu jangan tergoyah dengan tantangan atau hambatan yang sedang kamu jalani, atau kayak semacam ya kamu lagi sedang menghadapi tantangan kan gitu. Biasanya orang kalau lagi sedang menghadapi tantangannya tuh kadang-kadang ingin nyerah dia gitu, dan di sini kamu nggak usah nyerah gitu, karena kamu punya kekuatan untuk bertahan di sini gitu ya, di keadaan kamu itu atau di posisi kamu itu seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi pesan semesta untuk kamu. Aku lihat dari oracle-nya ya, apa. Ada juga di sini yang aku ngerasa mungkin kamu merasa tertekan di keadaan tertentu ya, di tempat kamu saat ini gitu. Mungkin banyak orang-orang tuh menekan kamu ya. Kamu mungkin berada di lingkungan yang gak support kamu. Kalau kamu memang gak tahan ya, kalau kamu yang dalam posisi ini, coba deh kamu keluar dari tempat kamu atau zona kamu saat ini gitu. Kamu cari lingkungan baru atau tempat baru, karena di sini aku ngerasa juga ada emosional kamu yang kayaknya keganggu gitu ya. Kamu sering galau, kamu sering nangis di sini. Kamu merasa kayak sendiri gitu, nggak ada memahami kamu gitu. Oke. Kemudian di sini ada Star Mother ya. Oke. Aku rasa kamu udah bisa menjadi seorang empress di sini ya. Kamu udah bisa menjadi ibu untuk diri kamu sendiri ya, menyayangi diri kamu sendiri gitu ya, mencintai diri kamu sendiri. Udah bisa dewasa, mandiri kayak gitu, menjaga emosional kamu, stabilitas kamu gitu ya, baik dalam segi mungkin materi, ekonomi atau apapun itu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ada berkaitan dengan sosok ibu ya. Kalau kamu bukan single mom ya, kalau kamu bukan seorang single mom, di sini mungkin ada kaitannya dengan seorang ibu, yang dimana mungkin kamu harus lebih menghormati ibu kamu ya, atau kayak menjaga gitu loh ibu kamu. Karena di sini aku ngerasa kayak kamu tuh mungkin sering berantem gitu ya, mungkin dengan ibu kamu sering selisih paham gitu ya, karena kamu ngerasa apa yang dilakukan ibu kamu itu gak sejalan dengan kamu gitu ya. Kalau memang begitu ya, sering seperti itu ya, kalau kamu udah dewasa, kamu harus mandiri gitu, keluar aja dari situ gitu, daripada kamu emosi kamu terganggu gitu ya, karena kamu ngerasa ibu kamu gak memahami kamu, gak mengerti kamu gitu ya. Walaupun kamu sebenarnya ingin kasih sayang dari seorang ibu gitu, ingin dipahami ibu kamu, tapi ibu kamu gak memahami kamu seperti itu. Gak apa-apa, biarkan dia dengan caranya dia sendiri, kamu dengan cara kamu sendiri gitu. Karena terkadang memang hidup itu tidak seperti yang kita inginkan ya, banyak yang seperti itu gitu ya. Kadang dibesarkan di keluarga yang tidak sesuai dengan keinginan ya, seperti itu. Karena ya mereka punya jalannya sendiri gitu ya, perjalanan hidupnya sendiri, sehingga dia menjadikan dia itu seperti itu. Contoh ya kayak ibu kamu mungkin ya, dia memperlakukan kamu seperti ini gak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kamu ya, karena itu adalah cara dia gitu, karena perjalanan hidup dia itu membawa dia seperti itu gitu loh. Jadi kamu harus bisa memahami gitu. Kalau kamu nggak sesuai ya udah gitu, daripada
nanti kamu nggak sesuai, kemudian kamu sering berantem mungkin ya, lebih baik udah pergi aja gitu loh, mandiri gitu, jalani hidup kamu sendiri. Karena dengan begitu mungkin ini akan, kalian tuh nggak akan sering cekcok gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini juga diminta untuk kamu tuh lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri, mandiri, harus lebih dewasa gitu loh. Ya, jangan menyalahkan seperti itu. Oke. Terutama di sini jika kamu itu kayak dibesarkan oleh seorang single mom di sini, tanpa seorang ayah gitu. Mungkin perjalanan dia itu mengharuskan dia tuh bersikap seperti itu sama kamu gitu. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada mirror ya. Mirror, cerminan. Ya, mungkin kamu akan masih sering ke-trigger di sini, hati-hati ya. Jaga emosi kamu ya. Aku rasa di sini akan ada trigger lagi buat kamu ya. Mungkin kadang-kadang kamu ngerasa baik, kadang-kadang kamu ngerasa nggak baik gitu ya. Hati-hati dengan trigger-trigger yang datang. Kamu masih sering ke-trigger di sini. Kalau misalkan kamu sering ke-trigger ya, perhatikan ya perasaan kamu, perhatikan gitu. Karena terkadang orang yang trigger kamu itu biasanya adalah sesuatu yang harus kamu lihat dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu masih ada sesuatu dalam diri kamu yang belum kamu beresin gitu. Makanya di sini kamu kayak diminta untuk bercermin gitu. Kita lihat. Tapi kayaknya di sini aku ngelihatnya sih seringnya kamu ke-trigger dengan ibu kamu ini. Gitu. Hati-hati ya kalau kamu sering seperti ini ya, gitu. Kalau kamu butuh konseling ya, kamu bisa DM gitu. Kemudian di sini untuk asmara ya, dari Oracle Angels-nya ada getting to know each other. Oke, ya. Ada beberapa di sini aku ngerasa kamu butuh teman curhat ya, teman bicara. Kamu butuh konseling di sini. Oke. Dan di sini ada stay optimistic about your love life. Tetap optimis ya di sini. Kamu harus optimis untuk kehidupan percintaan kamu. Ada beberapa di sini aku ngerasa ini yang apa ya? Mungkin kamu seorang single mother atau father single gitu ya. Kalaupun kamu seorang father single, ini perasaan kamu sangat sensitif banget gitu. Oke, kamu masih butuh membuang emosi negatif ya. Kayak kamu itu memang butuh orang gitu loh untuk ngebantu kamu di sini gitu, untuk kamu bicara, untuk kamu diskusi mungkin, atau kamu memang membutuhkan seseorang untuk tempat kamu curhat di sini gitu, untuk meluahkan perasaan kamu di sini gitu. Karena mungkin kamu ngerasa kayak seolah tidak ada yang mengerti kamu. Kamu mungkin pernah bercerita ke seseorang, terutama di sini, entah aku nggak tahu, mungkin ini seperti yang bilang tadi berkaitan dengan sosok ibu yang kamu rasa ibu kamu nggak memahami kamu, atau bisa ini saudara kamu ya, entah kakak kamu gitu, orang yang lebih tua dari kamu, siapapun itu gitu. Tapi ini orang dekat gitu ya, karena kamu nggak bisa bicara ke sembarang orang di sini. Yang kamu percaya orang dekat gitu, atau mungkin kalau temen sih aku ngerasa enggak gitu ya, ini kayak lebih ke family gitu, terutama sosok ibu di sini gitu. Oke. Dan di sini kamu tetap optimis ya, atau mungkin kamu disalahkan atau diabaikan, bisa juga seperti itu, kayak dicuekin, bisa juga seperti itu ya. Kayak nggak memahami apa yang kamu rasakan gitu. Oke. Ya, ini berkaitan dengan hubungan, karena di sini aku tarik oracle romance-nya ini berkaitan hubungan gitu. Berarti ini kan ada hal-hal yang mungkin ya seperti yang ulang tadi, mungkin kamu
seorang single mom atau father single, ada yang beberapa seperti itu, atau ini memang kamu yang terlalu mencintai seseorang ya, mungkin walaupun kamu belum pernah menikah dengan seseorang itu, tapi kamu sangat merasa terpukul gitu ya dengan putusnya kamu dengan seseorang ini gitu, karena seseorang ini benar-benar mempengaruhi emosi kamu banget gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan, aku rasa di sini mungkin kamu lagi sedang PDKT ya dengan seseorang di sini. Ada sedang PDKT dengan seseorang tapi kamu kayak nggak pede gitu ya. It's okay, kamu harus positive thinking di sini ya untuk kehidupan percintaan kamu, karena aku rasa dalam beberapa waktu dekat ya, kalau seseorang ini belum PDKT dengan kamu, dalam waktu dekat ini kayaknya orang ini akan mendekat ke arah kamu, dia ingin mengenal kamu lebih jauh gitu loh, tapi masih dalam tahap awal. Jadi kamu harus berpikiran positif gitu. Ini juga berbicara bahwa kamu harus terbuka gitu terhadap kehidupan percintaan kamu. Kamu nggak usah negative thinking gitu ya, kamu nggak usah negative thinking terhadap seseorang yang akan mengenalmu atau mendekat gitu. Jadi kamu tuh kayak terbuka aja gitu loh, berpikiran positif aja gitu loh, dilihat dulu, dijalanin dulu kayak gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.